Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibna Nurani. Saya akan menyelesaikan tugas UAS Teknologi Pembelajaran dosen pengampu yaitu Ibu Indah Komsiah. Di sini saya akan menerangkan tentang teknologi pembelajaran yang membahas tentang yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. Yang kedua yaitu teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengembangan media berbasis visual pada pembelajaran IPS. Yang keempat yaitu pengembangan media berbasis audiovisual pada pembelajaran IPS. Yang kelima yaitu pembelajaran media berbasis komputer Microsoft PowerPoint media internet pada pembelajaran IPS. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. Yaitu teknologi komunikasi itu sendiri adalah seperangkat alat penambah kemampuan orang dalam berkomunikasi atau perangkat dalam sistem hasil rekayasa manusia yang dipergunakan sebagai media transmisi untuk menyampaikan ide, pesan, gagasan kepada orang lain. Teorinya yaitu emerging approach, upling approach, interacting approach, dan transforming approach. Bentuk-bentuk komunikasi yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi verbal itu komunikasi di mana disampaikan secara lisan atau tertulis yang menggunakan suatu bahasa. Bahasa didefinisikan sebagai seperangkat kata yang digunakan secara teratur sehingga menjadi kalimat yang mempunyai arti. Sedangkan komunikasi non-verbal yaitu gerak tubuh, intonasi suara, dan sikap. Contoh teknologi komunikasi seperti media presentasi pembelajaran, misalnya slide PowerPoint, video-video yang menunjang pembelajaran, dan lain-lain. Sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning, bisa seperti peserta diberikan tugas untuk belajar atau mencari sumber dari internet. Teknologi komunikasi banyak membantu guru dalam berbagai hal, yaitu pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif seperti foto maupun video. Terus yang kedua yaitu pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata, seperti siswa akan mudah mempelajari atau memahami sesuatu secara langsung dan melihat, mendengar, ataupun merasakan. Yang kedua yaitu kita bahas tentang teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Teknologi informasi itu sendiri adalah dalam bahasa Inggris dikenal dengan informasi teknologi atau istilah umum untuk teknologi ataupun mengkomunikasikan manusia. Menyatukan seperti contohnya dari teknologi informasi bukan hanya merupakan komputer pribadi, tetapi juga telepon, dan perangkat lainnya. Media pembelajaran adalah satu sarana penyalur pesan dan informasi belajar. Media pembelajaran yang dirancang secara baik sangat membantu peserta di dalam mencerna dan memahami materi pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi terus meningkat, sering dengan meningkatnya kebutuhan manusia tanpa terkecuali dalam bidang pendidikan. Kecenderungan penggunaan simbol E yang diartikan sebagai elektronik. Memasuki abad teknologi informasi, sekarang ini sangat dibutuhkan dan pentingnya penggunaan ICT yaitu Information and Communication Technology dalam kegiatan pembelajaran maupun pemanfaatan TIK. Kita dapat meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan cara membuka lebar-lebar terhadap akses ilmu pengetahuan dan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran yaitu e-learning atau teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Yaitu e-learning yang memiliki dua tipe, yaitu pertama synchronous atau synchronous berarti pada waktu yang sama proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama antara pendidik dan peserta didik. Hal ini memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik secara online, yaitu dengan menggunakan yang kedua yaitu dengan WhatsApp. Karena WhatsApp merupakan salah satu komunikasi yang sangat populer yang digunakan saat ini.
WhatsApp merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk melakukan percakapan baik menggunakan teks, suara maupun video. WhatsApp untuk tetap berhubung dengan teman dan keluarga kapanpun dimanapun. WhatsApp gratis juga dan menawarkan pengamanan bertukar pesan dan panggilan yang sederhana, aman, reliable, tersedia pada telepon di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu Google Classroom, yaitu ruang kelas Google merupakan suatu serambi pembelajaran campuran untuk ruang lingkup pendidikan yang dapat memudahkan pengajaran dalam membuat pembagian dan menggolongkan setiap penugasan tanpa kertas atau paperless. Karena Google Classroom dapat menunjang untuk pengumpulan tugas, untuk memberikan tugas dan lain-lain. Dan dalam teknologi informasi pembelajaran yang selanjutnya yaitu Zoom. Karena Zoom ini adalah aplikasi pertemuan gratis dengan video dan berbagai layar hingga 100 orang. Dan Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler seperti desktop hingga telepon dan sistem ruang. Yang terakhir yaitu YouTube. YouTube ini merupakan situs video upload, yaitu dengan mengupload materi-materi pembelajaran dalam YouTube merupakan situs video sharing yang dapat digunakan untuk berbagai video. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang pengembangan media berbasis visual pada pembelajaran IPS, yaitu media visual itu sendiri adalah segala sesuatu yang terlihat oleh indera penglihatan dan dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pembelajaran sehingga dapat mendorong minat dan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Media di sini diartikan sebagai manusia, benda, ataupun peristiwa yang membuat kondisi siswa untuk memungkinkan memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat maupun sikap. Media visual. Jenis media visual yaitu media visual berdimensi 2 atau tanpa proyeksi seperti papan tulis, papan tempel, gambar, skema, buku bacaan, grafik, dan lainnya. Nah, media visual berdimensi 3 atau proyeksi seperti benda asli, benda tiruan, globe, dan lain, dan alat-alat yang dapat dibuat sendiri untuk peragakan. Media hasil teknologi yang memerlukan penguasaan dan keterampilan menggunakan seperti LCD, proyektor, dan komputer. Penggunaan media visual dalam proses pembelajaran ini sangatlah penting karena pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan, wawancara mendalam, angket, dan dokumentasi. Sedangkan media itu sendiri adalah suatu alat yang digunakan guru dalam pembelajaran untuk memberikan rangsangan bagi siswa agar proses belajar mengajar tetap fokus dan terarah menuju tujuan pendidikan yang diinginkan. Adapun kelebihan dari media visual itu sendiri adalah media visual yang memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dan lingkungannya. Media visual yang dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realitas melalui tayangan slide dan gambar. Media visual yang dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 Ronte. Alasan Jepang membentuk BPUPKB penggunaan media visual dapat meningkatkan minat belajar IPS. Media visual yang digunakan pada siklus 1 merupakan media pembelajaran visual berupa poster. Sedangkan untuk media visual yang digunakan pada siklus 2 adalah papan pembalik, dan penggunaan papan pembalik membawa pengaruh yang lebih positif jika dibandingkan dengan penggunaan poster pada siklus pembelajaran. Papan pembalik lebih dapat mengarahkan siswa terhadap materi yang disampaikan sehingga pembelajaran menjadi lebih maksimal. Hal ini dilihat dari hasil observasi kinerja guru menggunakan media visual dan minat belajar IPS siswa kelas 8 saat proses pembelajaran penggunaan media visual. Yang keempat yaitu kita akan membahas tentang pengembangan media berbasis audio visual pada pembelajaran IPS. Media audiovisual itu sendiri adalah produksi dan penggunaan materi yang menyerapannya, yaitu yang penyerapannya melalui pandangan dan serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa. Sedangkan media video adalah satu
jenis media audiovisual dan dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak sama-sama dengan suara alamnya atau suara yang sesuai. Media audiovisual yang sering digunakan di sekolah adalah film dan video. Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara maksimal sehingga pada layar terlihat pada gambar itu hidup. Media audiovisual gerak seperti jenis-jenis media audiovisual, yaitu media audiovisual gerak seperti film bersuara, film pada televisi, animasi, terus media audiovisual diam seperti slide, dan media semi gerak seperti tulisan bergerak suara, media visual bergerak seperti film bisu, media visual diam seperti slide bisu, halaman cetak, foto, media audio seperti radio, telepon, pita audio, sedangkan yang terakhir yaitu media cetak seperti buku dan modul. Media audiovisual adalah media dengan kombinasi audio dan visual, atau bisa disebut dengan pandangan dan dengar. Dengan menggunakan media ini, penyajian bahan ajar kepada para siswa akan semakin lengkap dan optimal. Selain itu, dengan media ini dalam batas tertentu dapat menggantikan peran tugas guru. Dalam hal ini, guru tidak dapat berperan sebagai penyalin materi atau teacher, tetapi lebih fokus kepada penyajian. Yang kelima yaitu pembelajaran media berbasis komputer. Berbasis komputer, Microsoft PowerPoint, media internet pada pembelajaran IPS. Yang pertama kita akan mengerti pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan, sehingga dapat merangsang pemikiran, perasaan, perhatian, dan minat sebagai upaya menciptakan kondisi belajar yang efektif dan efisien agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan mudah. Yaitu pengembangan media pembelajaran komputer pada mata pembelajaran IPS dilakukan melalui 5 tahap, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, desain pembelajaran, produksi atau pengembangan media, evaluasi, dan produk akhir. Yang kedua yaitu tinjauan dari aspek pembelajaran, kualitas media yang dikembangkan dinilai sangat baik dengan rata-rata skor 4,55. Yang ketiga yaitu ditinjau dari aspek ini kecuali media yang dikembangkan dinilai sangat baik dengan rata-rata skor 4,63 dan lain-lain. Penggunaan komputer dalam pembelajaran dapat memberi manfaat, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Waktu karena komputer memberikan tantangan, yaitu pekerjaan tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Di samping itu, komputer dapat menampilkan perpaduan antara teks, gambar, animasi, gerak, suara secara bersamaan dan saling bergantian. Mendefinisikan komputer basic interaction merupakan penggunaan komputer untuk penyajian materi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi secara aktif dan merespon aktivitas siswa. Kelebihan komputer yaitu komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan dalam memahami pengetahuan informasi yang ditanyakan. Penggunaan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas pembelajaran. Dan kekurangan komputer yaitu tingginya biaya penggandaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Di samping itu, penggandaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer meliputi perangkat keras hardware memerlukan biaya yang relatif tinggi. Bentuk penggunaan pembelajaran berbasis komputer yaitu penggunaan media presentasi yang digunakan menjelaskan materi-materi belajar. Media ini cukup efektif karena menggunakan media project yang memiliki daya pacar yang cukup besar, yaitu dengan CD atau multimedia interaktif, yaitu pada pembelajaran di sekolah, sebab cukup efektif meningkatkan hasil belajar siswa terutama komputer. Sifat media ini selain instruktif juga memiliki multimedia yang terdapat unsur-unsur yang meliputi sound, animasi, video, grafik, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu PowerPoint. PowerPoint itu sendiri adalah sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program berbasis multimedia. Fungsi dan manfaat PowerPoint itu sendiri adalah penyajian menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar ataupun foto. Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan membantu memudahkan mengajar bagi guru. Penyampaian belajar menjadi lebih menarik dengan penyajian melalui media. Siswa menerima pesan yang sama meskipun para guru menafsirkan itu pelajaran dengan cara yang berbeda-beda. Internet adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling berhubungan antara jaringan-jaringan komputer yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan berkomunikasi satu sama lain. Perangkat keras yaitu seperti satu unit komputer, modem, jaringan telepon, adanya sambungan dengan ISP atau Internet Service Provider. Sedangkan perangkat lunak adalah program-program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat-perangkat keras komputer. Perangkat lunak ini kita pilih